Aman ya, kayaknya yang harus di reset bukan masalah MBG di Indianya, tapi harusnya pola kerja pemerintah di Indonesia. Aman ya, wer. Gue nggak ngerti ya, para pejabat kita tuh kalau tiap hari mikirnya apa, bikin kebijakannya apa. Tapi masalahnya kebijakan-kebijakan yang dibikin kadang-kadang bikin kita jadi nggak masuk akal gitu loh. Kayak yang terbaru, dua kebijakan yang menurut gue ngapain sih Pak gitu loh. Yang pertama ngurusin lemari rakyat, yang kedua ngurusin piring anak-anak. Thrifting dilarang, MBG pengen ngikutin India. Kayaknya yang harus di reset bukan masalah MBG di Indianya, tapi harusnya pola kerja pemerintah di Indonesia. Harusnya bukan MBG Pak yang ngikutin India, dan jangan India juga yang diikutin. Harusnya kita ngikutin negara-negara yang maju, bagaimana para pejabatnya bikin kebijakan yang pro rakyat. Karena kebijakan-kebijakan yang dilahirkan adalah kebijakan-kebijakan yang pengen terlihat kerja, bukan yang pro rakyat. Yang pertama kita akan bahas adalah MBG ngikutin India, atau MBG kiblatnya adalah India. Kalau kalian belum tahu, MBG itu adalah makan bergizi gratis, bukan makan beracun gratis seperti yang terjadi di masyarakat. Dan pemerintah kita lagi semangat-semangatnya menjalankan MBG. Saking semangatnya, yang gue nggak ngerti adalah kemarin masalah MBG ini yang banyak kena kasus adalah bagaimana banyaknya keracunan di masyarakat yang harusnya diperbaiki. Oke, sudah ada langkah-langkah perbaikan dari pemerintah dengan membuat komite-komite dalam mengurusin MBG ini. Bukan pemerintah Indonesia kalau nggak punya gebrakan-gebrakan yang bikin masyarakat jadi geleng-geleng kepala. MBG, ya, MBG lagi semangat-semangatnya pengen jadikan India role model negara yang sukses kasih makan gratis buat ratusan juta anak setiap hari. India, tolong dicatat, India. Padahal masih banyak negara-negara lainnya yang menjalankan makan bergizi gratis yang bisa dijadikan contoh. Tapi masalahnya yang dipilih adalah India untuk role model. Seperti kita sudah lumrah mendengar jokes-jokes tentang India. Ya kenapa harus India gitu? Mungkin biar terlihat wah ngikutin luar negeri, tapi kenapa harus India pertanyaannya? Kalau mungkin di kepalanya pemerintah adalah wah gimana, keren kan kita akan jadikan India role model, ya oke lah. Kita harus butuh role model. Walaupun dibantah juga sama pemerintah bahwa kita nggak akan ikutin persis. Mohon maaf Pak, ini bukan masalah persis atau enggaknya Pak. Ini masalah tolong dijawab kenapa harus India. Masalahnya goals nyari role model tuh apa? Kalau kita baca ini, perkaranya adalah jumlah India bisa ngasih makan anak gratis setiap hari. Kalau patokannya banyak-banyakan, yang namanya keracunan-keracunan bisa aja terjadi lagi Pak. Apalagi India. Yang gue khawatirkan dari kebijakan ini adalah hanya sekedar plagiat kebijakan. Jadi buat para pemerintah kita, buat pejabat-pejabat kita yang menjalankan program ini nantinya, kalau beneran India jadi role model, jangan cuma niru atau seremonial belaka doang ke India sana foto segala macam, tapi tolong juga niru sistem-sistem atau disiplin dan mental kerja yang beneran terjadi di India. Oke. Gue ngerti banget niatnya ini mulia. India udah puluhan tahun jalankan midday meal scam atau skema makan siang gratis, dan hasilnya anak-anaknya jauh lebih sehat, sekolah makin ramai, dan dapurnya jalan tiap hari. Nah, itu kalau kita melihat dari sisi positifnya. Karena kalau yang gue takutin dari pemerintah kita tuh semangat-semangat di awal tapi di belakangnya sudah mulai kendor. Pemerintah kita kadang-kadang menjadikan satu negara itu bukan role model, tapi role play. Bagaimana caranya mereka tetap bisa bermain dalam kebijakan tersebut. Karena pemerintah suka bilang, oke, kebijakan kita akan meniru negara ini, tapi nanti kita akan sesuaikan dengan Indonesia. Nah, ini dia, kita sesuaikan dengan keadaan Indonesia. Keadaan apa nih Pak? Keadaan budget kah? Keadaan geografi kah? Atau keadaan budgeting untuk bisa diambil di kantong bapak-bapak? Yang mana yang jadikan role model? Karena alasan bahwa kita akan sesuaikan dengan Indonesia itu bisa menjadi tameng kalau misalnya programnya gagal, atau studi bandingnya gagal, atau plagiatnya gagal. Tinggal ngomong, ya ini kan kita beda konteks, di sana India, di sini Indonesia. Kita masih kekurangan sana, kekurangan sini, kekurangan sana, kekurangan sini. Yang kurang adalah niat tulus dari pemerintah kita. Oknum-oknumnya ya terutama. Karena kebiasaan dari pemerintah kita tuh adalah asal bapak senang.
Jangan sampai di laporannya bergizi, tapi di lapangannya rakyat tetap kelaparan dan keracunan dari MBG ini. Karena kalau secara fakta, sekarang ini sudah ada 13.000 lebih unit SPPG dan sekarang tuh udah bantu 39 juta orang. Nah, sedangkan targetnya sendiri itu sampai 82 juta di tahun depan. Anggarannya sampai 35 triliun rupiah. 35 triliun rupiah. Karena kalau bayangin sebanyak itu budgetingnya, sebanyak itu anggarannya, gue yakin bakal ada oknum-oknum di pemerintahan kita yang berdoa setiap hari, sujud syukur tiap hari mendoakan program MBG ini panjang umur. Karena semakin panjang umur MBG, semakin kaya raya juga para oknum-oknum pejabat yang ingin menguras program MBG. Karena kalau kita lihat sekarang dari 35 triliun ini, berapa sih yang beneran nyampe untuk dipakai di program MBG ini? Jangan-jangan lebih banyak yang nyangkut di kantong-kantong celana para pejabat kita. Karena kalau dengan keadaannya seperti itu, kayaknya makan bergizi gratis harus punya tagline tambahan. Makan bergizi gratis, gratis buat rakyat, bergizi buat yang ngurusin programnya. Nah, India dijadikan contoh itu karena mereka sukses menjalankan programnya. Mereka punya sistem pengawasan yang ketat, dapur kolektif, dan komunitas lokal yang ikut memantau program ini. Sedangkan di Indonesia, baru bikin panitia makan siang aja, udah ada tuh yang rebutan tender sendok. Sedangkan bagi India, bekerja sama dengan Indonesia ini bukan cuma sekedar saling sharing ilmu, tetapi juga diplomasi lunak soft power. Kalau Indonesia sukses pakai role modelnya mereka, nama India itu akan semakin harum dan mereka bisa membuka peluang buat ekspor teknologi dapur besar dan sistem monitoring sampai bahan pangan olahan. Dan kalau ini terjadi menurut gua agak miris ya. Program kita MBG ini harus impor dari luar. Gua nggak ngerti lagi. Program-programnya pun diimpor dari luar. Kalau kita telusuri, sebenarnya sudah ada beberapa negara yang mencoba untuk mengajak kerjasama kita seperti Jepang, Korea, dan beberapa negara di Uni Eropa. Terutama di aspek pangan dan teknologi dapur sekolah. Nah, tapi ya itu, India yang paling terlihat niat karena mereka punya pengalaman langsung. Negara lain lebih ke arah mau bantu tapi lewat produk-produknya atau lewat project pilot mereka. Bukan model nasional kayak India, karena India sudah melaksanakannya langsung. Karena yang gue harapin adalah dari program makan bergizi gratis, selain anak-anak yang dapat makanan dan dapat gizi, ini juga menjadi pembelajaran buat para pejabat-pejabat atau pemerintah kita dalam menjalankan program ini. Sehingga pemerintah kita juga tidak kekurangan gizi tentang integritas mereka. Karena kalau dalam menjalankan program ini tidak memiliki gizi integritas yang baik, anak-anak yang dikasih telur, sayur, tapi sistemnya dikasih suap, markup, dan laporan palsu. Karena poin yang paling gua harapin dari program MBG ini selain dampak ke masyarakat anak-anak di Indonesia terasa, lapangan pekerjaan jadi nambah, tetapi bagaimana kecukupan gizi, integritas, dan kejujuran pemerintah dalam menjalankan program makan bergizi gratis ini. Yes, India bisa jadi contoh, tapi jangan lupa meniru itu gampang, menirunya dengan tanggung jawab yang itu susah. Belajar boleh, tapi jangan setengah matang. Karena kalau program ini berhasil, rakyat pasti bahagia, bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di program MBG ini. Jangan sampai program yang sudah mengeluarkan uang 35 triliun menghasilkan anak-anak yang tetap kelaparan, tetapi para pejabat yang menjadi oknum kenyang duluan dengan memakan uang untuk rakyat. Nah, kebijakan kedua yang sedang lagi kontroversi adalah Pak Purbaya berantas thrifting. Tapi kali ini menurut gue ini bisa jadi pro kontra, karena ya satu sisi ada pronya, satu sisi pasti ada kontranya. Mari kita bahas. Jadi gini, Menteri Keuangan kita Pak Purbaya, Yudi Sadewa, dan Pak Menko kita Airlangga Hartarto kompak banget karena mereka pengen bilang impor ilegal termasuk baju bekas harus disikat habis. Katanya demi melindungi industri tekstil lokal dan membuka lapangan pekerjaan di Indonesia. Dan dari Kementerian Perdagangan juga ikut nyaut. Mereka bilang bahwa perketatan pengawasan di pelabuhan bukan cuma di pasar, karena ya katanya sumber masalahnya itu dari pintu-pintu pelabuhan, bukan dari pedagang kecil yang ada di lapak-lapak. Terdengar logis, kedengaran keren, tapi kalau sudah ngomong sikat habis, yang sering disikat duluan tuh siapa? Barang ilegalnya atau pedagang yang selama ini jualan thrifting untuk menyambung hidup keluarganya? Kita coba bahas dari dua sisi.
Yes, impor ilegal itu emang salah, tapi mari kita jujur. Di balik tumpukan baju bekas yang dijual di pasar Senen atau di tempat-tempat lain, ada ribuan orang yang hidup dari situ. Dari penjualnya, tukang sortirnya, sampai pelanggan yang cuma bisa beli baju 25.000 biar bisa layak tampil. Karena masih banyak rakyat kita yang untuk pakai baju aja, mereka harus cari yang paling murah karena mereka lebih mementingkan isi perut daripada penampilan mereka. Kalau pemerintah bilang kita ini demi industri dalam negeri, kita boleh tanya, industri yang mana nih Pak? Industri yang mana? Karena ini programnya bagus, ini statementnya juga bagus sebenarnya. Karena selama ini harga baju lokal seringkali kalah bukan karena kualitasnya, tapi karena sistemnya belum berpihak pada produsen-produsen kecil. Karena menurut gua harus dibuat sistem yang menyeluruh dari atas sampai ke bawah. Bayangin aja, baju bekas dilarang demi kemandirian ekonomi, tetapi influencer setiap bulannya masih dibayar untuk mempromosikan barang-barang yang berasal dari luar negeri. Coba miris, influencer dibayar mahal, tapi para buruh pabrik masih terima gaji yang murah. Kita disuruh bangga untuk memakai produk lokal, tapi para UMKM kita masih dikenakan pajak yang bikin mereka geleng-geleng kepala. Bahan bakunya pun tetap impor. Jadi, letak mananya yang aman? Pernyataan berikutnya bahwa ini ingin menyelamatkan industri tekstil nasional. Pertanyaannya, udah diselamatin belum tenaga kerjanya? Udah diselamatin belum gaji-gaji para tenaga kerjanya? Udah diselamatin belum jam kerjanya mereka yang ternyata lebih dari 8 jam? Harusnya setiap program itu ada nilai keadilan di dalamnya. Niat pemerintah ini sebenarnya baik. Impor ilegal memang harus diberantas. Karena banyak banget kasus penyelundupan yang ngacoin pasar dan bikin pendapatan negara jadi bocor. Tapi kebijakan yang baik harus ada empati di dalamnya. Sehingga ukuran dari programnya bisa ternilai bagus atau enggak. Jangan sampai cuma kelihatan keren, tapi lagi-lagi rakyat jadi sesak napas. Karena kalau yang disikat cuma baju bekasnya, tapi penyelundupan di pelabuhan masih berjalan, ya ngapain? Ini sama aja kayak kita nyapur daun-daun yang rontok, tapi pohonnya tetap ada di situ. Ya, besok juga bakal kotor lagi kok, Pak. Sebab melarang itu gampang, bikin aturan yang gampang, tetapi memastikan bahwa rakyat kecil tetap punya tempat buat hidup, itu yang sulit. Kalau misalnya pemerintah ingin membantu industri lokal, kayaknya programnya harus disertai juga dengan memberikan modal untuk membantu UMKM konveksi kecil. Pemudah distribusi bahan bakunya, atau kasih pelatihan desain dan marketing sehingga tidak hanya sekedar baju bekas itu haram, titik. Pada akhirnya baju bekas ini bukan cuma soal fashion, tapi soal ironi dan kehidupan masyarakat. Negara yang katanya mau berdikari tapi masih impor bahan kain dari luar. Negara yang katanya mau melindungi rakyatnya tapi kebijakannya bikin rakyat bingung mau makan dari mana. Jadi sebelum menyikat habis baju-baju impor ini yang ilegal, mungkin kita perlu menyetrika dulu logika kebijakan biar nggak kusut di tengah jalan. Untuk di program ini, gue sebenarnya mendukung bahwa baju-baju bekas ilegal ini dilarang. Tapi jangan sampai baju bekas ilegal ini dilarang, tapi otak-otak bekas dalam menjalankan pemerintahan yang akhirnya membuat masyarakat kecil jadi susah, itu malah dibiarkan. Karena yang ilegal adalah otak-otak sampah yang ingin membunuh masyarakat, bukan barang-barang bekas ilegal yang sebenarnya dipakai, dijual untuk menyambung hidup.